Di video sebelumnya saya udah sharing overthinking dari sudut pandang psikologi. Bagi yang penasaran dan ingin tahu, silakan tonton video sebelumnya yang saya cantumkan juga linknya pada deskripsi. Dan saat ini saya akan membahas overthinking dalam sudut pandang neuroscience. Silakan menonton dan semoga bermanfaat ya. Nah, dari sisi neuroscience gitu ya. Jadi dalam neuroscience yang saya pelajari, otak kita tuh punya sistem yang disebut sebagai default mode network, atau ya singkatan bahasa Indonesianya DMN ya biar mudah. Nah, DMN ini itu adalah sistem di kepala kita yang aktif saat kita tidak melakukan apa-apa. Artinya, ketika kita tidak sedang fokus pada apapun gitu ya, itu sistem di otak kita akan menyalakan DMN ini. Kalau kita main HP kan berarti fokus kita sama HP gitu ya. Kalau kita lagi main futsal, fokus kita pada futsal. Kalau kita lagi kerja, kalau kita lagi baca buku, berarti fokus kita pada baca buku. Fokus kita pada apa lagi ngobrol ya, fokus kita pada ngobrol. Itu ketika kita lagi fokus, maka DMN atau default mode network ini nggak aktif, tidak aktif. Karena kita sedang fokus pada sesuatu. Artinya otak kita sedang memikirkan sesuatu. Tapi kalau kita nggak fokus sama apa-apa, kita mengaktifkan DMN ini sebenarnya. DMN ini, ya. Jadi mode DMN inilah yang akhirnya kemudian membuka ruang kita untuk berhayal, ngelamun gitu ya. Ya, berpikir gitu ya. Ya, termaksud juga pintu-pintu untuk nanti overthinking gitu ya. Nah, di dalam kepala kita atau sistem kita itu kita punya dua sistem. Sistem saraf simpatik dan nanti ada sistem saraf parasimpatik. Yang ini yang simpatik dulu ya. Sistem saraf simpatik. Jadi sistem saraf simpatik ini itu akan nyala dan kalau nyala diri kita tuh memasang mode fight or flight. Maksudnya apa sih? Maksudnya mode fight itu kita mode bertahan hidup, mode bertarung, mode berjuang, mode bertahan hidup tadi ya, atau mode kabur, lari, ibaratnya ada macan di depan kepala kita, di depan mata kita ada macan, itu kita akan menyalakan mode ini, mode lari sekuat tenaga agar kita selamat dari cengkraman macan atau naik pohon setinggi mungkin karena sepertinya kalau saya nggak salah ingat ada beberapa jenis binatang buas yang nggak bisa naik pohon. Macan kayaknya nggak bisa. Saya lupa ada macan bisa ya. Ada yang nggak bisa ya. Mungkin singa kali ya yang nggak bisa ya. Kalau citah bisa ya. Kalau citah bisa. Tapi ada yang nggak bisa. Katakanlah singa nggak bisa gitu ya. Berarti kita harus naik pohon setinggi tingginya biar nggak dimakan sama singa gitu ya. Nah itu ketika mata kita melihat singa itu mode yang nyala di dalam diri kita itu mode saraf simpatik ya, yang itu mode fight or flight, bertarung, bertahan hidup atau kabur, melarikan diri, tapi juga untuk bertahan hidup, untuk berjuang gitu ya. Nah, dampaknya apa pada tubuh kita ketika tubuh kita menyalakan mode fight or flight? Dampaknya adalah jantung berdebar cepat, nafas jadi cepat dan pendek, termengap-mengap, otot jadi tegang, asam lambung juga ikut bergejolak gitu ya. Nah, itu adalah sedikit contoh reaksi yang terjadi dalam tubuh kita ketika mode sistem saraf simpatik kita nyala. Ketika kita mode fight itu nyala. Jadi jantung berdebar-debar, nafas jadi cepat. Nah, itu semua itu akan terjadi gitu ya. Ya kan? Nggak mungkin kita ngelihat singa terus kita senyum, nafas panjang. Oh, ada singa. Sini main. Nggak mungkin gitu kan ya. Nggak mungkin. Jadi pasti kornea mata kita kornea mata kita akan melotot terbuka lebar gitu ya, dada kita berdebar kencang, nafas kita jadi pendek dan kita udah siap-siap kabur, otot betis dan otot paha kita udah mengencang, kita akan kabur sejauh-jauhnya gitu ya. Nah, permasalahannya adalah ketika kita overthinking ya, itu kan ancamannya tidak nyata ya. Beda dengan kita melihat singa. Ketika kita melihat singa, itu ancamannya nyata loh. Kita lagi jalan-jalan nih di kebun atau di hutan atau kita lagi naik gunung. Tiba-tiba ada hewan buas di depan kita, singa. Itu nyata.
Jadi memang kita harus mengaktifkan mode ini, bukan harus mengaktifkan sih, secara alamiah tubuh akan nyalain mode ini secara otomatis. Nah, maka kita akan bisa menyelamatkan diri atau lari lah gitu dari ancaman yang nyata, singa itu ya, singa. Tapi masalahnya dengan overthinking, itu ancamannya tidak nyata, tidak ada di depan mata kita. Tidak ada singanya. Itu hanya ada di pikiran kita. Tapi reaksi tubuh menganggap itu nyata. Jadi yang jadi tubuh kita menyalakan mode fight or flight atau sistem saraf simpatik yang menyala. Itu yang terjadi kalau kita overthinking. Jadi sistem pertahanan tubuh kita, saraf simpatik kita nyala aktif sehingga jantung kita berdebar-debar, nafas kita tercepat, termengap-ngap, asam lambung kita naik, otot kita tegang. Padahal nggak ada ancaman itu di depan mata kita. Jadi ilusi. Jadi kita dalam tanda kutip kita menjahati organ-organ di dalam tubuh kita. Organ-organ dalam tubuh kita kan nggak tahu bahwa ancamannya itu nyata atau enggak. Dia tahu kalau sistemnya aktif, oh berarti ada ancaman. Kalau sistem saraf simpatiknya aktif, berarti ada ancaman. Tapi selama itu nggak aktif, oh berarti nggak ada ancaman. Nah masalahnya dengan overthinking, itu aktif terus. Aktif terus. Jadi kasihan nggak sih sama tubuh kalian atau sama tubuh kita? Kalau kita terus overthinking, ini nih mode ini akan aktif terus, mode fight ini akan aktif terus, sehingga jantung kita nggak istirahat, napas kita juga nggak istirahat, lambung kita nggak istirahat. Makanya banyak penyakit yang muncul ya dari pikiran. Mungkin teman-teman sering ya dengar pendapat ini dari para dokter, mungkin influencer seperti dokter Tirta, influencer dokter lainnya juga banyak gitu ya. Itu kan banyak dokter-dokter yang bilang penyakit terbesar itu datang dari pikiran. Nah ini salah satu penjelasannya. Karena jantung diajak terus berdebar nggak istirahat, napas juga terus mengap-ngap nggak istirahat. Karena bawaan alamiah tubuh kita itu bukan untuk mengaktifkan terus-menerus sistem saraf simpatik. Jadi tubuh kita tidak diciptakan untuk ini terus aktif, ya. Ya contohnya misalkan kayak gadget device gitu ya. PS atau TV. Dulu saya waktu masih SMP main PS terus diomelin sama orang tua saya. Kamu jangan main PS terus, itu PS-nya butuh istirahat. Coba kamu pegang panas kan? Iya, pas saya pegang panas banget karena 5 jam main nggak istirahat-istirahat tuh. PS-nya panas terus. Akhirnya suatu waktu apa namanya keluar asap kayak meledak tapi nggak besar ces gitu ya, keluar asap gitu. Dibawa ke tempat servis, dibawa ke tempat yang benerin PS-nya, dibilang iya mas ini karena dia nyala terus nggak istirahat-istirahat. No, PS aja atau barang elektronik aja itu kalau diaktifkan terus gitu ya itu bisa rusak ya, apalagi tubuh kita kalau aktif terus ya, kasihan ya. Nah selain mode sistem saraf simpatik, mode lainnya adalah sistem saraf parasimpatik. Ini adalah mode kebalikannya, ini adalah lawan dari sistem saraf simpatik. Lawan dari sistem saraf simpatik adalah parasimpatik. Yang tadi mode fight or flight. Nah, yang sekarang mode rest and digest. Jadi istirahat. Jadi ini adalah sistem tubuh kita yang akan aktif ketika kita istirahat. Jadi kalau sistem apa namanya saraf simpatiknya mati, on, nggak aktif, nah, kita bisa menyalakan sistem saraf parasimpatiknya. Artinya sistem ini akan ngasih tahu ke tubuh, hai guys, hai jantung, hai lambung, hai saraf-saraf, ini waktunya istirahat, yuk istirahat. Nah itu sistem itu akan ngasih tahu, bikin pengumuman ke organ-organ kita. Sehingga detak jantung jadi stabil, nafas dalam keadaan teratur, tubuh terasa rileks, pencernaan lancar. Nah ini yang akan terjadi jika kita dalam mode rest and digest. Nah makanya juga dihindari juga tuh, jangan makan di atas jam 9 gitu ya. Karena itu waktunya pencernaan kita istirahat. Jadi lebih baik tidur, jangan makan gitu ya. Kalau makan jam 9 gitu ya, nah nanti berarti pencernaannya kerja lagi.
istirahatnya jadi tergeser gitu ya, tertunda. Nah, ya dalam neuroscience gitu ya, overthinking itu adalah ketika akhirnya kita memasang mode saraf simpatik, mode fight or flight on, ya, dan reaksi-reaksi tubuh akhirnya membuat kita jadi overthinking. Nah, khusus untuk lambung gitu ya, lambung dan otak itu saling terkoneksi. Jadi makanya istilahnya itu lambung itu adalah otak kedua. Karena sebenarnya yang membantu kita berpikir itu lambung. Jadi ketika teman-teman diberikan soal matematika misalkan, atau ketika teman-teman berpikir untuk memecahkan masalah, atau teman-teman jadi panitia 17 Agustus deh kemarin, itu kan teman-teman berpikir ya, gimana ya cara membuat lomba yang menyenangkan dan menarik. Nah, ketika teman-teman berpikir, otak tuh nggak sendiri, dibantu sama lambung. Makanya ketika teman-teman overthinking atau berpikirnya berlebihan, itu akhirnya lambungnya juga kena ya. Makanya kenapa banyak orang yang kena asam lambung itu juga gara-garanya dari pikiran. Karena memang mereka tuh saling terkoneksi. Ketika pikiran overthinking, lambungnya kena, dan ketika lambungnya kena, akan membuat pikiran semakin overthinking lagi. Jadi roda yang berputar, jadi suatu ikatan yang terus-terus mempengaruhi. Kalau otak overthinking, lambungnya kena, kalau lambungnya sakit, asam lambungnya naik, kepalanya, pikirannya juga kena. Jadi terus-terusan tuh. Terus-terusan. Terus-terusan. Jadi untuk yang sakit asam lambung berarti obatnya bukan hanya harus diobati dari perutnya, minum obat, tapi juga dari pikirannya diobatin. Karena datangnya dari dua itu, ya dari lambung dan dari pikiran. Nah, terus selanjutnya ada dari time management, disiplin ilmu time management. Nah, disiplin ilmu